Tubuh bayi itu begitu kecil. Matanya berulang kali mengerjap. Aku rasa retina matanya belum terbiasa dengan sinar lampu yang menyinari ruangan ini. Ku gendong bayi itu dengan hati-hati, tangan-tangan mungilnya mengepal dengan erat. Ya Allah, begitu besar kuasa-Mu. Siapa namanya? Mbak. Dengan hati-hati, aku menyerahkan bayi kecil itu kepada Mbak Ayana. Adnan Rafif Muhammad. Wajah Mbak Ayana terlihat begitu bahagia. Semoga ia menjadi anak saleh yang dapat selalu menenangkan hati setiap orang di sekitarnya. Semoga ia dapat meneladani akhlak mulia baginda Rasulullah. Amin. Aku menyentuh pipi Adnan yang terasa begitu lembut di jariku. Matanya yang barusan mengerjap-ngerjap enggan terbuka, kini sudah terbuka sepenuhnya. Matanya mirip sekali dengan mata Mas Dilan. Maaf ya, Mbak, Mas Ali belum bisa menjenguk. Soalnya, sekarang ia masih ada di Padang. Dokter Ali makin sibuk saja ya. Selain dosen, dokter, dan kini ia sibuk menjadi seorang motivator. Apa kau tidak kesepian saat harus ditinggal jauh olehnya? Kesepianlah, Mbak, tapi kadang saat Mas Ali pergi. Ada Zidane yang setia menemaniku. Zidane putranya Mbak Nisyaya. Iya, kalau Mas Ali pergi, dia pasti akan menginap di rumah untuk menemaniku. Apa sudah ada tanda-tanda isi? Pertanyaan Mbak Ayana membuatku sedikit tidak nyaman. Belum. Jawabku singkat, maafkan Mbak ya. Andai saja dulu kau tidak. Dengan cepat, aku menghentikan ucapan Mbak Ayana. Itu masa lalu, Mbak. Aku mohon jangan dibahas lagi. Aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Sudah sore, Mbak. Aku pulang dulu ya. Aku mencium pipi Adnan. Tante Ra pulang dulu ya. Hati-hati, Ra. Aku berpapasan dengan Mas Dilan saat keluar dari kamar Mbak Ayana. Sudah mau pulang. Ra, kenapa tidak menginap saja? Banyak tugas kuliah yang harus segera aku selesaikan, Mas. Kejar target ya, biar cepat-cepat lulus. Aku mengangguk pasti. Tentu saja sekarang aku harus rajin kuliah. Aku sudah mengambil cuti selama 1 tahun. Citra dan Nurul sudah semester 6. Sedangkan aku masih semester 4. Sedihnya tertinggal jauh dari mereka. Insya Allah, aku akan menikmati prosesnya. Jam baru menunjukkan pukul 9 malam saat aku telah menyelesaikan tugas kuliahku. Namun, rasa kantuk belum aku rasakan. Kuamati satu persatu koleksi buku Mas Ali yang tersusun rapi di rak sebelah kanan ruangan. Kulihat buku berjudul Dapatkah Aku Menjadi Seperti Fatimah Az-Zahra? Bukankah ini bukunya Mbak Nisya? Kenapa ada di sini? Aku kembali membuka halaman demi halaman buku tersebut. Kuingat-ingat kembali halaman mana saja yang belum sempat aku baca. Cinta Ali dan Fatimah. Cinta dalam diam berbalut doa. Bab inilah yang belum sempat ku baca karena keburu ditelepon sama Mama. Aku tidak dapat menahan senyumku saat teringat kembali pada kejadian saat kali pertama aku bertemu dengan Mas Ali. Pasti aku terlihat begitu bodoh saat itu. Kesandung batu plus menendang batu. Ya ampun, kenapa aku jadi merindukan Mas Ali? Kira-kira sekarang dia lagi ngapain ya? Sudah tidur apa belum? Daripada galau memikirkan Mas Ali nan jauh di sana, lebih baik aku membaca. Aku mulai tenggelam dalam keromantisan kisah cinta Ali dan Fatimah. Cinta mereka yang suci. Kisah dimulai dari pengenalan sosok Ali yang akan menjadi pendamping putri tercinta baginda Rasulullah. Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Rasulullah. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis penyabar dan penyayang. Fatimah adalah wanita suci. Ia tidak pernah dilihat atau melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah pernah berkata, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Lamaran demi lamaran Rasulullah, tolak hingga akhirnya Alilah yang datang kepada Rasulullah untuk melamar putri tercintanya. Ali bin Abu Thalib adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Sosok Ali adalah lelaki sebenarnya. Sifat baiknya melebihi matahari pada waktu duha. Istananya hanyalah gubuk tua dan pedangnya adalah satu-satunya harta yang ia miliki.
Ali senantiasa menjaga pandangannya dari hal-hal buruk, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Pernah pada suatu pertempuran Ali melihat pakaian musuh yang terbuka sebagian karena terkena sobekan pedangnya. Ali enggan meneruskan pertempuran. Ali benar-benar menjaga pandangannya dari sesuatu yang memang diharamkan untuk dilihatnya. Aku tidak mengerti kenapa aku menangis saat ini. Rasa malu seketika meliputi hatiku setelah membaca kisah kebaikan hati seorang Sayyidina Ali. Bagaimanapun kekhusyukannya beribadah kepada Allah, tidak membuat dirinya menutup mata pada apa yang terjadi di sekitarnya. Cinta yang dirindukan surga. Ali dan Fatimah adalah teman karib sedari kecil. Sejak Fatimah kecil, Ali selalu memperhatikan semua sifat dan tingkah laku Fatimah. Pernah suatu hari Rasulullah pulang dalam keadaan luka yang penuh darah dan kepala yang berlumur dengan isi perut unta. Dengan hati-hati dan penuh kasih sayang, Fatimah membersihkan lumuran isi perut unta itu dari kepala Rasulullah dengan cekatan. Ia pun membakar kain perca untuk mengobati luka di tubuh ayah tercintanya. Fatimah melakukannya sambil menangis. Kenapa kaum Quraisy memperlakukan ayahnya dengan sedemikian rupa? Ayahnya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Akhirnya Fatimah kecil, gadis cilik yang memesona, berdiri dengan gagahnya di depan para pemuka Quraisy yang saling tertawa membangga-banggakan tindakan tercela yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Dengan keberaniannya, Fatimah menghardik para pemuka kaum Quraisy. Tidak sekalipun ia memberi kesempatan kepada para pemuka Quraisy untuk menimpali segala perkataannya. Semuanya diam seakan-akan waktu telah berhenti. Apa yang dilakukan Fatimah tidak luput dari perhatian Ali. Sungguh berani putri kecil ayah angkatnya itu. Tubuh kecilnya tidak membuatnya takut berdiri di hadapan para pemuka kaum Quraisy yang tentunya memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada si kecil Fatimah. Kekaguman itu perlahan berubah menjadi perasaan yang tidak pernah Ali harapkan kehadirannya. Fatimah terlalu indah untuk aku miliki. Namun, rasa sedih tidak dapat ia tampik kehadirannya saat mendengar kabar yang mengejutkan bahwa Fatimah dilamar oleh seseorang yang paling akrab dan dekat kedudukannya dengan baginda Rasulullah. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, seseorang yang keimanan dan akhlaknya tidak dapat diragukan lagi. Beliau yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal risalah. Allah sedang mengujiku, batin Ali. Apalah dia bila dibandingkan dengan Abu Bakar. Mungkin Abu Bakarlah jodoh terbaik untuk Fatimah. Seseorang yang dapat membahagiakan Fatimah, bukan dirinya yang bukan apa-apa. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Harapan Ali benar-benar telah pupus. Rasulullah pasti menerima lamaran Abu Bakar yang diperuntukkan bagi Fatimah. Namun, ternyata lamaran itu ditolak oleh Rasulullah. Itu membuat Ali terkejut sekaligus bahagia. Kenapa Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar? Bukankah Abu Bakar adalah seseorang yang beliau utamakan? Tunas harapan yang sempat layu kembali tumbuh di hati Ali. Ia harus memperjuangkan cintanya. Namun, lagi-lagi Allah memberinya ujian pada saat ia sedang mempersiapkan diri untuk melamar Fatimah. Setelah Abu Bakar mundur, kini Umar bin Khattab yang maju untuk melamar Fatimah. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Seorang laki-laki yang sejak masuk Islam mampu membuat para kaum muslimin berani menegakkan kepalanya, membuat setan berlari ketakutan, dan membuat para musuh Allah bertekuk lutut. Dia Al-Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebatilan. Walaupun Umar bin Khattab masuk Islam 3 tahun setelah Ali, siapa yang dapat menyaksikan ketulusannya dalam memeluk agama Islam? Dan siapa yang dapat menyaksikan kecerdasannya untuk memahami segalanya yang berhubungan dengan agama Islam? Dan siapa pula yang dapat menyaksikan pembelaan dahsyat yang hanya dapat dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Hamzah kepada kaum muslim? Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itulah perkataan Rasulullah, yang sangat sering Ali dengar. Tentu bila dibandingkan dengan Umar bin Khattab, ia tidak ada apa-apanya.
Umar bin Khattab lebih pantas dibandingkan dirinya. Oleh karena itu, Ali ridho bila memang Umar bin Khattab yang akan menjadi jodoh Fatimah. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan jawab. Cinta tidak pernah meminta untuk dinanti. Cinta mempersilakan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan dan yang kedua adalah keberanian. Menantu seperti apakah yang Rasulullah inginkan untuk menjadi pendamping Fatimah? Umar dan Abu Bakar tidak dapat diragukan lagi kesalehannya. Namun kenapa Rasulullah menolak keduanya? Apa mungkin beliau menginginkan menantu seperti Utsman bin Affan, sang miliarder yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulullah? Atau, seperti Abul As ibnu Rabikah, seorang saudagar Quraisy yang menikahi Zainab binti Rasulullah? Bila memang seperti itulah yang Rasulullah harapkan untuk menjadi pendamping yang cocok bagi putri kesayangannya, Abdurrahman ibn Auf lah yang setara dengan kedua menantunya tersebut, makin hilanglah kepercayaan diri Ali untuk meminang Fatimah. Fatimah benar-benar terlalu indah bila diperuntukkan baginya. Mengapa tidak engkau yang mencoba melamar? Kawan, Ali tersadar dari lamunannya saat pertanyaan itu meluncur dari teman-teman Ansarnya. Mengapa engkau tidak melamar Fatimah? Aku punya firasat engkaulah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Mana mungkin Rasulullah menolak lamaran Umar dan Abu Bakar hanya karena beliau menunggu lamaran darinya? Aku hanyalah pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan? Ya, ia hanyalah pemuda miskin yang tidak memiliki apapun, kecuali pedang dan baju besinya. Selain itu, tidak ada yang ia miliki. Kami di belakangmu, kawan, semoga Allah menolongmu. Semangat yang diberikan kawan-kawan Ansarnya membuat semangat Ali kembali berkobar. Ia akan datang kepada Rasulullah untuk melamar Fatimah. Dengan modal keberanian, ia mendatangi Rasulullah dan menyampaikan keinginannya untuk melamar Fatimah. Lamarannya dijawab, "Ahlan wa sahlan." Rasulullah mengatakannya seraya tersenyum tulus. Namun, apa arti dari kata itu? Apa beliau menerima lamarannya ataukah sebaliknya? Jawaban yang diberikan Rasulullah benar-benar membuatnya bingung. Bagaimana jawaban Nabi? Kawan, tanya temannya pada Ali. Apakah lamaranmu diterima? Entahlah, jawab Ali bingung. Jawaban yang diberikan Rasulullah sungguh tidak ia mengerti. Apa maksudmu? Tanya seorang kawan yang merasa bingung dengan jawaban Ali. Menurut kalian, apakah ahlan wa sahlan adalah sebuah jawaban? Ali balas bertanya kepada semua kawannya. Dasar tolol, hardik mereka. Mereka sungguh tidak menyangka kalau Ali tidak mengerti akan arti jawaban yang telah diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Maaf, kawan, maksud kami, satu saja sudah cukup. Namun kau mendapatkan keduanya. Ahlan, artinya, ya, dan sahlan, pun artinya, ya, dan kau mendapatkan jawaban ahlan wa sahlan. Kawan, dua-duanya berarti ya. Ali tertegun. Benarkah Rasulullah menerima lamarannya? Subhanallah, Rasul telah menerima lamarannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah merintahkanku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 fidah, dalam nilai perak, dan Ali ridho, menerima mahar tersebut. Ali kira selama ini hanya dirinyalah yang menanti. Ternyata Fatimah pun melakukan hal yang sama, dalam diam, tanpa satupun yang tahu. Bahkan setan sekalipun tidak mengetahui perasaan yang tersimpan di hati Fatimah. Secara diam-diam, Fatimah pun menyimpan rasa cintanya kepada Ali. Maafkan aku. Permintaan maaf itu terucap begitu lembut dari bibir Fatimah. Maafkan aku karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali jatuh cinta pada seorang pemuda. Ali terkejut mendengar perkataan itu. Siapakah gerangan pemuda beruntung itu? Kalau begitu, mengapa kau mau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu? Sambil tersenyum manis, Fatimah menjawab, karena pemuda itu adalah dirimu. Sungguh indah cinta antara Ali dan Fatimah, sebuah cinta yang dirindukan oleh surga.
Kisah cinta Ali dan Fatimah selalu berhasil membuatku terpesona. Dari ratusan novel romantis yang telah kubaca, kurasa tidak ada kisah yang dapat mengalahkan keromantisan kisah cinta Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra. Seindah cinta yang dimiliki oleh Ali dan Fatimah, mereka menyimpan cinta mereka dalam diam. Hanya doalah yang menjadi jalan agar rasa itu tetap dapat terjaga kesuciannya. Aku terkejut bukan main saat merasakan ada sebuah tangan yang mengusap pucuk kepalaku. Saking terkejutnya, buku yang sedari tadi sedang kubaca terjatuh ke lantai. "Iich, Mas Ali bikin kaget saja," kuelus dadaku berulang kali. Mencoba menenangkan debaran jantungku yang tidak beraturan. Mas Ali memeluk erat tubuhku. "Mas sungguh merindukanmu." Aku mendongak, menatap lekat wajah Mas Ali yang terlihat sangat lelah. "Kok Mas sudah pulang sih? Bukannya kata Mas lusa baru pulang?" Aku membelai lembut wajah kuyunya. "Capek ya? Mau makan apa? Mau langsung istirahat?" "Mau makan? Ya sudah. Aku panaskan dulu makanannya ya." Bukannya Mas Ali malah makin mengeratkan pelukannya. Katanya lapar. Kalau Mas Ali terus meluk aku, bagaimana aku mau manasin makanannya, Mas? Mas Ali tersenyum penuh maksud. "Siapa bilang mau makan masakanmu? Yang mau aku makankan kamu." Aku memekik kaget saat Mas Ali tiba-tiba menggendongku. "Mas tidak capek? Baru pulang kok langsung minta jatah sih?" Aku memeluk erat leher Mas Ali saat ia mulai menapaki tangga untuk menuju kamar kami di lantai 2. Cintaku memang tidak seindah dan sesuci cinta Sayyidina Ali dan Fatimah. Namun, aku berharap cintaku dan Mas Ali pun dapat menjadi cinta yang kelak dirindukan oleh surga.